Ya, selamat pagi. Ini melanjuti video kemarin yang dari Neck 2 crossover. Ini saya mau ngetes si Suzuki Address Playful tahun 2022. Ini baru juga, motornya baru. Cuman udah saya tambahin pakai behel Eropa. Ini motor yang memang sehari-hari saya pakai Address, cuman bedanya ini baru, yang saya pakai ya motor tua. Kalau secara fisik nggak ada perbedaan kecuali ini Playful, ada garnish-garnishnya nih Playful. Ini garnish tambahannya, terus juga dia ada garnish tambahan juga di cover knalpot kalau Playful. Tapi ini rakitan 2022, bedanya dia ada improve di peleknya udah versi tubeless depan belakang, yang depan juga lebih lebar. Ukuran sebelumnya kan dia ukuran 160 ya, jadi 185. Depan belakang sama lebarnya 185. Bannya juga tubeless ERC. Terus di area CVT untuk yang 2022 juga sudah improve. Dia sama dengan yang diekspor, jadi lebih lembut, lebih halus. Kalau spesifikasi seperti biasa, bagasinya lebar, gede, tangkinya 5,2 liter. Mesin sama 113 atau 115 cc, dibuletin ke atas. Nah, ini saya mau tes jalan. Lanjut saya tes jalan ya. Ya ini saya udah tes jalan motor Address saya. Impresi yang saya rasakan di Address tahun 2022 ini dibanding Address yang sehari-hari saya pakai, kan saya sehari-hari pakai Address 2017 ya. Ini lebih halus karena ya mungkin motor masih baru juga ya. Lebih halus, terus juga tarikannya lebih lembut. Karena CVT-nya untuk yang rakitan 2021 ke atas itu sudah ada improve di kampas ganda sama di mangkok gandanya. Dia lebih berat, lebih lembut. Jadi intinya lebih halus lah dibanding versi-versi sebelumnya. Kalau yang pengen beli Address, pengen dapet yang improve di CVT, cari aja yang peleknya udah tubeless ya om ya. Jadi kalau pelek tubeless itu kan ada tulisannya tuh di batang peleknya for tubeless. Nah kalau itu udah improve tuh CVT-nya. Atau kalau mau gampang rakitan 2021 ke sini itu udah sama semua. 2020 juga sebenarnya ada yang udah tubeless, cuman di akhir tuh 2020 akhir yang bulan 12, bulan 11 sebagian masih udah dapat tuh. Tapi masih sebagian ya, belum full. Kalau 2021 udah full deh. Nah, terus ini yang saya rasain kurang dari Address ini, kalau benar-benar full standar satu ya, joknya itu dia nggak begitu empuk sih. Kalau nyaman lebarnya enak, di posisi duduk tuh enak, tapi empuknya kurang. Walaupun ini Playful juga tetap nggak sempuk yang saya inginkan, tapi kalau dibandingin sama standar sih ya ini udah lebih empuk yang Playful sebenarnya, karena busanya dia kalau Playful itu dia udah lebih lembut dibanding yang tipe standar busanya. Terus karena gini ya, saya tuh udah biasa pakai latex, jadi rusak kalau saya pakai busa standar, rasanya tuh rusak. Terus grip nih. Nah, ini selongsong gripnya nih kiri kanan. Saya ngerasa kekecilan karena motor saya udah pakai grip yang lebih gede. Saya pakai punya grip Kawasaki KZ. Jadi digenggamnya lebih nyaman aja kalau pakai grip KZ. Kalau pakai grip standar jadi berasa kecil gitu. Terus lebihnya sih nggak ada keluhan ya. Saya suka dari motor ini yaitu reading posisinya ya. Jadi di badan saya pas. Memang kalau bicara reading posisi itu tiap orang pasti beda-beda, dia punya persepsi, karena kan postur badan itu mempengaruhi, terus juga rasa juga mempengaruhi. Jadi di saya nyaman belum tentu di orang lain nyaman gitu loh. Di orang lain nyaman belum tentu di saya nyaman. Jadi kalau masalah reading posisi itu balik ke masing-masing, tergantung dari postur badannya, terus juga dari rasanya. Sehari-hari dia pakai apa juga itu ngaruh. Ada sebagian orang yang pakai si A nyaman, tapi si B-nya dia nggak nyaman ada. Cuman saya paling suka pakai Address ini karena satu, posisi duduknya nyaman, readingnya nyaman, motornya lembut. Memang motornya tarikannya nggak galak ya, nggak kayak spontan gitu, enggak. Cuman nyaman. Kalau bicara irit juga nggak irit-irit banget kok. Address itu 145 lah rata-rata kalau masih baru, masih bagus ya. 150 bisa asal bawanya eco reading. Saya rasa merek-merek sebelah udah banyak kok yang lebih di atas. Terus apa ya, posisi duduknya nyaman, bensinnya juga nggak terlalu boros-boros juga. Dan ini motor nomor 1 nggak pasaran om. Jadi saya kemarin tuh beli NMAX
belum ada 24 jam saya bawa ke pasar tuh NMAX saya dicongkel sama maling motor. Ya NMAX-nya bukan NMAX yang baru sih, yang model lama yang masih pakai kunci. Cuman kan itu menandakan kalau memang motor-motor yang favorit ya agak sedikit rawan gitu loh. Jadi harus hati-hati lah gitu. Tapi kalau selama saya pakai Suzuki sih belum pernah ngalamin begitu. Bahkan sehari-hari juga motor saya nggak pernah saya masukin, aman-aman aja. Gitu. Itu alasan saya kenapa tetap bertahan di Adres. Ya akhirnya saya memutuskan lewat jalur dalam om. Nah, jalur utamanya tadi lumayan macet. Ya balik ke motor ya om. Itu salah satu alasan saya kenapa saya selalu pakai Adres. Cocoknya Adres. Satu karena nyaman, kedua pas di posisi duduknya. Terus juga bentuknya nggak gede-gede banget ya. Kalau kadang-kadang motor juga kalau terlalu gede nanti ada timbul masalah-masalah ketika putar balik atau buat masuk gang-gang yang agak sempit, karena kan tergantung kita mobilitasnya kemana. Kalau kita mobilitasnya di jalur utama yang lebar-lebar ya mungkin motor gede no problem lah gitu. Tapi kalau mobilitas saya yang lewat jarum dusuk-dusuk begini ya saya butuh motor yang kompak sebenarnya sih, nggak gede banget tapi juga nggak kecil banget gitu loh, karena badan saya juga gede, saya berat 110 kilo. Jadi kalau saya pakai motor yang kecil kayak Suzuki Next ya kayak gajah sirkus jatuhnya gitu loh. Oke, sekarang kita balik membahas si reading impresi Adres ini aja. Ini ya memang sih kalau bicara kelemahan nggak ada lah gadingnya nggak retak. Motor ini juga ada beberapa poin-poin kelemahan sih buat saya gitu ya. Saya kan pakai Adres kan udah lama. Satu, tarikannya ini motor nggak galak, jadi tarikannya cenderung lembut. Kedua, rem depannya juga nggak terlalu pakem. Ketiga, lampunya ini nggak terang. Keempat, ini ground clearance-nya rendah, jadi gampang gasruk. Kelima, komstirnya umurnya nggak begitu panjang ya. Rata-rata sih pakai Adres pasti udah ngalamin lah komstirnya jeduk, pasti. Ya kecuali makanya hati-hati, nggak suka lewat jalan jelek ya mungkin bisa lebih awet, tapi rata-rata komputer juga banyak yang kena. Terus apa ya, hati-hati juga motor ini suka tuh per kampasnya putus, tapi itu untuk yang rakitan lama. Karena untuk yang rakitan baru-baru sepertinya sudah ada improve tuh di per kampas rem belakangnya. Itu bahayanya kalau per kampas rem belakang putus, itu bahayanya dia bisa ngerusak tromol, bahayanya. Jadi harus ganti velg belakang kalau rusak. Tapi banyak sih solusinya. Kalau untuk masalah tarikan lemot bisa di-upgrade dari CVT dulu atau main mesin, gampang lah. Kebetulan kan saya punya bengkel khusus Suzuki juga lah, Adres terutama. Itu gampang lah solusi itu. Kalau remnya nggak pakem gampang bisa di-upgrade. Bisa pakai kalipernya di custom pakai beat, terus piringannya pakai punya skewep atau smash bisa. Terus dia punya kabel remnya diganti lah pakai TDR atau pakai HEL, tergantung budget gitu. Nah ini rem kurang pakem nih. Ini satu masih baru, kedua memang karakternya begini. Kalau Adres remnya nggak bisa pakem banget gitu. Itu aja sih minus-minusnya. Jadi saya tuh bukan tipikal orang yang suka mendewakan merek, cuman kalau saya tuh tipikal orangnya tuh pakai nyaman udah saya pakai. Kalau saya nggak nyaman saya jual gitu. Kalau saya begitu tipikalnya gitu loh. Oke, terus kita bahas apa lagi nih? Konsumsi BBM udah rata-rata 45 sampai 50. Tarikan motor ini nggak kenceng, cenderung lemot lah di bawahnya Honda Beat. Masih kenceng kan Honda Beat kalau untuk tarikan. Tapi kalau buat rolling jarak jauh di atas kecepatan 60 ini enak, asik. Jadi dia vibrasinya minim dan mesin seperti nggak lelah gitu. Jadi memang ini karakter motor yang buat rolling jarak jauh gitu loh, tapi juga bukan berarti nggak bisa buat stop and go, bisa, tapi sabar. Nah ini buat tanjakan-tanjakan jalur kampung oke lah, nggak ada kendala. Dengan bobot saya yang 110 kilo nggak ada kendala. Tapi memang nggak spontan juga tarikannya gitu loh. Nah, ini saya lagi perjalanan ke bengkel saya di daerah Pondok Terong, lewat jalur-jalur perkampungan karena jalur utamanya tadi lumayan padat hari Minggu ini om, soalnya weekend. Oke, apalagi nih
yang mau ditanyain. Nanti boleh deh ditulis di kolom komentar deh, apa sih yang mau ditanya dari Adres ini. Ah iya saya bahas deh. Adres layak beli nggak sih buat harga barunya yang 19.300.000 untuk tipe tertingginya Pak? Ya kalau bicara layak ya kayaknya Honda Beat lebih murah lah dari Adres. Mio Gear juga lebih murah. Cuman ini balik ke diri kita masing-masing Om ya. Kita nyari motor itu ngelihatnya merek atau apa atau suka atau gimana. Kalau saya kebetulan badan saya gede, jadi kalau saya pakai Matic yang kecil nggak nyaman di badan saya, makanya saya pilih yang agak gede. Tapi kan mepet tuh sama Vario 125. Iya, itu balik ke selera. Saya pakai Vario 125 nggak pas sama reading posisinya, jadi saya nggak pernah cocok gitu loh. Yang agak lumayan cocok sih Vario 125 lama ya, yang old ya, yang lampunya masih bolam tuh saya lumayan agak cocok tuh posisi readingnya. Cuman kan itu motor udah tua juga gitu loh. Ya pengen cari yang lebih fresh lah. Tuh, terus apalagi tuh kira-kira yang mau ditanyain apa ya? Ya itu aja sih Om, saya pakai Suzuki lebih ke arah karena satu nyaman, kedua maling juga agak kurang favorit lah sama merek ini. Jadi ketika kita parkir sembarangan juga nggak kepikiran dicongkel lah, nggak atau apalah gitu. Itu aja sih. Kalau buat jarak jauh juga ini nggak pegel, di badan saya nggak pegel, di istri saya juga nggak pegel karena saya beli motor kalau istri saya diboncengin bilang nggak enak nih, kakinya nekuk lah atau joknya keras lah atau belakangnya sempit lah, saya langsung jual. Karena saya pakai motor kan sering sama istri, walaupun saya ada mobil tapi saya sering bawa motor buat mempercepat mobilitas. Jadi kalau istri saya udah ngeluh ya saya nggak akan pertahankan, walaupun sebenarnya di saya nggak ada keluhan. Contoh nih Skyweb itu saya nggak ada keluhan loh, nyaman di depan, tapi di posisi belakang nggak nyaman Om. Makanya kalau Om yang mantengin Facebook saya punya Skyweb tuh nggak pernah lama. Kadang saya punya pun hanya buat pakai sendiri, karena kalau saya boncengin istri saya ngeluh, dia pegel dia, karena pas Skyweb itu posisi boncengannya kurang enak, dia itu kakinya tinggi, jadi rada pegel kalau jarak jauh pakai Skyweb gitu. Nah itu bengkel saya belok kanan Om, di Pondok Terong Depok, nanti ada di pinggir kali. Cuman saya mau ke arah Depok dulu nih, sekalian ngetes, gak usah jauh-jauh lah. Nah sekarang jadi begitu aja ya. Yang kemarin sempat nanyain mana review Adresnya ini Om, udah saya bikin, saya simpel aja. Habis saya udah cocok sama motor ini, mau ngomongin apa lagi gitu loh. Kalau bicara lemot bisa di bore up, bisa rem bisa di upgrade, bisa resivity bisa di upgrade, kalau jok bisa dilatek, grip bisa diganti, udah semua ada solusi. Kalau Adres 19,3 juta dirasa mahal, bisa cari secondnya Suzuki enak kok Om, kalau dapat yang murah-murah. Tapi memang agak susah karena yang motornya juga jarang, juga yang pakai juga jarang, yang jual juga apalagi gitu loh. Jadi kalau untuk nyari Adres second ya harus sabar, seperti halnya kita pakai motornya, sabar gitu. Motornya lemot, sabar. Motornya rem yang kurang pakem ya sabar, jangan kenceng-kenceng. Intinya sabar Om. Solusi dari semua masalah adalah sabar. Ya enggak. Semakin kita nggak sabar ya semakin kita susah gitu loh. Segala sesuatu kalau bisa dinikmati, sabar ya insya Allah enak sih, nggak ada kendala. Oke, demikian deh video review singkat saya terhadap Suzuki Adres 2022 ini. Di like dan di subscribe ya, jangan lupa ya. Thank you.